Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Telak, Mahfud MD sindir orang yang suka langganan film enak-enak. Siapa ya? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Menko Polhukam Mahfud MD berulang kali disindir soal kegiatannya menonton sinetron Ikatan Cinta. Saya melihat sendiri beberapa orang mengungkit soal ini. Kalau menurut saya, wajar saja. Toh menteri juga manusia, butuh sedikit hiburan. Mungkin kesalahan Mahfud adalah menceritakan di media sosial terkesan berlebihan. Soal beginian rasanya tak perlu sampai harus dibagikan ke media sosial. Akun menteri, ya bagikan saja kegiatan yang ada kaitannya dengan kementerian. Jangan dicampur aduk dengan hal lain yang pastinya bakal memantik perdebatan. Mungkin karena terus disindir, Mahfud MD mulai gerah dan tak tahan. Dia menyebut pihak yang mengkritik dirinya saat nonton sinetron Ikatan Cinta berlangganan film enak-enak. Saya sebenarnya sih tidak terlalu sering menonton Ikatan Cinta, tapi saya sering nonton film yang lain lebih banyak. Saya nonton Ikatan Cinta kebetulan saja waktu itu loh, kata Mahfud. Saya lebih banyak nonton film-film detektif, dan saya nonton di era-era ini malam, pagi gitu ya. Nonton aja karena bisa belajar kita, terutama film-film tentang pengadilan. Tapi saya, Daniel, saya nggak nonton film enak-enak. Kan ada orang itu ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film enak-enak. Kalau saya nggak, kata Mahfud MD. Sebentar, sebenarnya Mahfud MD juga tidak usah menanggapi sindiran terhadap dirinya terkait sinetron. Seorang menteri jangan buang energi dan waktu untuk hal sepele seperti ini. Tapi anggap saja ini hiburan, toh sudah terjadi, hehehe. Pertanyaannya, siapa yang disindir Mahfud MD doyan film enak-enak? Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang pernah mengkritik Mahfud meminta agar nama pengkritik itu disebutkan. Bagus Pak Mahfud, buka saja identitas pengkritik berlangganan film enak-enak, kata Mardani. Mardani menyebut publik akan menebak-nebak nama pengkritik itu jika Mahfud MD tidak menyebutkan identitas. Mardani pun merasa kasihan akan hal itu. Kasihan kalau buat publik terus menebak-nebak, kata dia. Hahaha, kenapa Mardani yang sibuk ya? Ada apa ini? Kan jadinya lucu dan publik bisa berpikir aneh-aneh. Menurut media, ada beberapa tokoh yang mengkritik Mahfud MD menonton sinetron saat PPKM, salah satunya Mardani Alisera. Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat Irwan juga mengkritik Mahfud MD karena menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Irwan menyebut empati Mahfud drop lantaran menonton sinetron yang digandrungi emak-emak itu. Menonton sinetron Ikatan Cinta memang berhasil menaikkan imun tubuh Profesor Mahfud, tapi membuat empatinya drop, katanya. Waketum Gerindra Fadlizon juga termasuk sebagai politikus pertama yang mengkritik Mahfud MD lantaran menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Fadli bahkan menyindir Mahfud dengan mengucapkan selamat menonton. Inilah kalau komando pengendalian COVID tidak langsung dipimpin presiden. Ada yang sibuk berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya Pak Jokowi, ambil alih kepemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton Pak, kata Fadli. Mungkin masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan. Kira-kira siapa ya? Silahkan tebak-tebak aja deh, tapi jangan sebut nama, biar tidak ribut nantinya. Anggap saja ini lucu-lucuan sekaligus sebagai pelajaran bahwa orang yang mengkritik kadang punya banyak aib yang dikritik juga. Banyak pengkritik merasa sudah benar dan hebat, padahal dirinya jauh lebih bobrok dari yang dikritik. Jadi teringat dengan ceramah seorang ustadz yang agak menyindir presiden. Dia bilang kalau anak kita suka bohong, bakatnya jadi presiden. Dan kalau suka diam, akan jadi wakil presiden. Hingga akhirnya masa lalunya dibongkar dengan sangat memalukan. Netizen balas balik dengan mengatakan sang ustadz diam-diam poligami selama 7 tahun terakhir. Istri mereka telah dibohongi. Nah kan, ini artinya merasa benar saat mengkritik, tapi dirinya tidak sadar jauh lebih parah dari yang dikritik. Begitulah sifat manusia. Nyinyir tapi tidak sadar, dia juga pernah melakukan apa yang dia nyinyiri. Jadi orang sebaiknya introspeksi dulu, bercerminlah sebelum secara tak langsung menunjukkan kepada publik bahwa dirinya sudah benar. Kalau tidak, pasti akan sangat memalukan nantinya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tak hanya puji Presiden Jokowi, Prabowo juga puji habis kepemimpinan Cina. Ditulis oleh Mr. Naipaho. Prabowo Subianto pastilah orang yang paling berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena mampu melupakan luka masa lalu. Apalagi luka yang ditorehkan oleh pendukungnya saat Pilpres 2014 dan 2019.
Segala tuduhan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi hanya senyum saja. Dan sekali berbicara maka semua tuduhan itu berbalik kepada para penuduh Presiden Jokowi, seperti kalimat antek asing dan aseng. Kata-kata itu sering kita dengar dilontarkan kubu Prabowo menuduh Presiden Jokowi. Tapi faktanya, sekarang kita lihat Prabowo sedang memuji habis pemerintahan Cina tersebut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menunjuk langsung Prabowo Subianto, rival abadinya itu menjadi Menteri Pertahanan. Makin moncerlah karir Ketua Umum Partai Gerindra itu dan makin sadar pula di hari tuanya betapa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Prabowo makin sadar setelah bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Apa arti pemimpin yang sebenarnya itu tidak hanya satu atau dua kali. Berkali-kali Menhan Prabowo Subianto harus mengakui dan benar-benar memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Selama saya menjadi bagian kabinet beliau, Presiden Jokowi, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari Kompas.com Kamis 23 April 2020. Menurut Prabowo, selama ini dalam mengambil keputusan, Presiden Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Presiden Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Tidak hanya sekali itu, Prabowo memuji Presiden Jokowi kembali saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021. Prabowo kembali memuji Presiden Jokowi setinggi langit. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali memuji kinerja Presiden Jokowi setelah bergabung selama hampir 2 tahun di pemerintahan. Prabowo menilai pemerintahan Presiden Jokowi jelas pro rakyat. Namun, kata dia, birokrasi Indonesia luar biasa. Saya lihat Pak Jokowi, sekarang saya sudah ikut hampir 2 tahun. Kehendaknya jelas pro rakyat, tapi memang birokrasi Indonesia ini luar biasa. Prabowo dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021. Pak Jokowi orangnya baik hatinya, tapi karena saya lihat ada beberapa pejabat di depan iya gitu, tapi di belakang suara tidak terdengar jelas, ujar Prabowo. Iya, di depan itu gak tahu sifatnya siapa-siapa, kata dia. Artinya, pejabat di belakang Presiden Jokowi masih banyak yang bermain-main dan memperlambat birokrasi, sehingga pengurusan perizinan, pengurusan usaha, dan percepatan ekonomi lambat karena banyaknya aturan yang dibuat. Ini juga benang merahnya. Mengapa Prabowo Subianto akhirnya lebih memuji Cina daripada negara barat lainnya? Masalah birokrasi. Usai memuji Presiden Jokowi dengan kepemimpinannya dan kesederhanaannya, plus perlakuan istimewa kepada dirinya, Prabowo Subianto akhirnya sadar bahwa Presiden Jokowi adalah teman sejatinya. Bagaimana tidak? Prabowo Subianto mengungkapkan sendiri bagaimana dia pernah menghadap Presiden Jokowi untuk menawarkan anggaran pertahanan agar dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun dengan halusnya Presiden Jokowi menolak tawaran tersebut. Dalam ceritanya, Presiden Jokowi menerima tawaran Prabowo, namun sang presiden meyakinkan bahwa pemerintah masih mampu menanggulangi COVID-19. Begitulah cara Presiden Jokowi memperlakukan sang rival dengan sangat baik dan menghargainya sebagai teman atau sahabat sejati.